Ingat saya Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun 2018. Jadi kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso? Jadi itulah sebagai contoh ketika politik itu tidak mengakar sehingga terlambat untuk bertemu dengan rakyat kecil. Bak bensin disambar api. PDIP kepanasan Anies undang tukang bakso. Rakyat juga ramai-ramai boikot PDIP. Pak Anies mengundang tukang bakso. Inilah yang disoroti oleh pihak PDIP. Dan beberapa pihak juga mengatakan kenapa pihak PDIP itu kok sensitif ketika Pak Anies mengundang tukang bakso. Ini sangat berbeda teman-teman ketika dalam Rakernas PDIP kemarin, di mana Megawati membuat guyonan, jangan pilih mantu seperti tukang bakso. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Ketika Pak Anies Baswedan mengundang tukang bakso, ini sepertinya PDIP kepanasan. Lah kenapa rupanya kalau tukang bakso, Bu? Emang profesi tukang bakso hina? Saya paham setiap orang tua ingin jodoh yang terbaik untuk anaknya. Tapi kata-kata ibu itu terdengar seperti meremehkan profesi tukang bakso. Gue sebagai mantan rakyat ibu ya, gue merasa kecewa sih. Ibu nggak mikir bagaimana perasaan mantan rakyat ibu setelah mendengar itu. Asli gue nggak tahu ya apakah seperti ini para pejabat bercanda, gue nggak tahu. Tapi gue juga heran di mana letak lucunya itu di mana. Kalau saya sih diajarin orang tua saya nggak ada profesi yang hina selama pekerjaan itu halal. Dan kalau saya sih nanti bakal bilang kayak gini ke anak saya, awas loh kalau nanti nyarinya yang kayak koruptor. Karena kalau saya sih diajarinnya kayak gitu, jangan pernah makan harta yang bukan hak kita. Nah sekarang pertanyaannya kayak gini, lebih hina mana? Profesi tukang bakso apa koruptor? PDIP kepanasan gegara Anies undang tukang bakso. Aktivis 98, kayak bensin disambar api. Demokrasi.id. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memprotes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengundang tukang bakso dalam acara Malam Ramah Tamah Jakarta April 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 24 Juni 2022 malam. Hasto mempertanyakan mengapa baru sekarang mengundang para tukang bakso, padahal Anies sudah lama menjabat. Seingat saya Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak 2017. Jadi kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso? Ujar di sela Festival Kuliner Nusantara JCC Senayan Jakarta Sabtu 25 Juni 2022. Hasto menilai sikap Anies menunjukkan politik yang tidak mengakar. Dia menyebut Anies terlambat bertemu dengan masyarakat kalangan bawah. Pertanyaan Hasto kemudian dibalas Ketua Relawan Kesehatan Indonesia atau Rekan Indonesia Agung Nugroho. Dia menilai Hasto terlalu reaksioner merespon informasi terkait Anies. Padahal sebagai Sekjen Parpol besar harus Hasto menunjukkan intelektualitasnya yang berbobot, bukan asal bicara tanpa mengecek kebenaran sebuah informasi. Statement Hasto reaksioner seperti bensin disambar api, kata Agung Minggu 26 Juni 2022. Jadi bukan mengundang tukang bakso gerobak keliling secara khusus, tapi yang diundang itu peserta UMKM binaan Pemprov DKI, ujar Agung. Aroma Sawon yang mengajarkan bakso Malang ini menghasilkan meraup omset tertinggi dalam bazar UMKM di area Formula E, sehingga Anies mengundang agar bisa memotivasi UMKM lainnya dalam setiap bazar yang rutin diadakan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Jadi aneh, intelektual tinggi PDIP kok berada di bawah titik rendah, seakan-akan cuma menyerang Anies secara subjektif tanpa bicara kendalian sebuah informasi, katanya. Dia mensinyalir ada upaya pembusukan nama Anies di internal PDIP di tengah berjalannya komunikasi yang baik antara Ketua DPR Puan Maharani dan Anies. Sangat kuat nuansa politisnya dari statement Hasto dalam kepentingan politik 2024, ucapnya.
Anies Baswedan kumpulkan tukang bakso momen EPRIK 2022. PDIP malah beri komentar ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tukang bakso dalam acara Malam Ramatama Jakarta EPRIK 2022 di Balai Kota DKI, Jumat 24 Juni 2022 malam. Mengetahui hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto turut memberikan komentarnya. Hasto malah mempertanyakan mengapa baru sekarang mengundang para tukang bakso. Padahal, kata Hasto, Anies sudah menjabat sejak 2017. Ya, saya ingat Pak Anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun 2017. Jadi kenapa baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso? Kata Hasto ditemui di JCC Jakarta, Sabtu 25 Juni 2022. Apa? Sambung Hasto. Yang dilakukan Anies setelah memprovokator politik yang tak mengakar terhadap rakyat-rakyat kecil. Jadi itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu dengan rakyat kecil, sambungnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengadakan acara Malam Ramatama Jakarta EPRIK 2022 di Balai Kota DKI, Jumat 24 Juni 2022. Sejumlah pihak yang terlibat dukung ajang balap mobil listrik ini diundang dalam acara ini. Pihak yang diundang dalam acara ini adalah para sponsor, pendukung acara hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mereka disambut Anies di kantornya untuk makan malam bersama. Setelah Ramatama, Anies keluar dari kantornya untuk menyampaikan keterangan pers kepada awak media. Anies mengajak dua orang untuk ikut konferensi pers. Yang pertama adalah Ketua Panitia melaksanakan Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Pemuda Papua memberi dukungan untuk Anies Baswedan dan menolak PDIP. Kami tidak butuh pemimpin berhati busuk seperti Megawati. Dukungan Anies Baswedan maju di Pilpres 2022 sudah mengalir. Tak terkecuali dari pemuda Papua dengan akun @puanmuslim. Dukungan @puanmuslim95 untuk Anies Baswedan. Ini ditulis melalui cuitannya di media sosial Twitter sebagaimana dilihat pada Sabtu 25 Juni. Netizen ini yang mengaku bahwa seluruh Papua dan Papua Barat senantiasa mendukung Anies dan menolak kehadiran PDIP di tanah Papua. Menurutnya, setelah sekian lama baru menyadari bahwa sesungguhnya PDIP ketidak pantas untuk Papua, sehingga dukungan itu dialihkan ke Anies Baswedan. Kami seluruh Papua dan Papua Barat mendukung Anies Baswedan karena orang Papua baru sadar ternyata PDIP tidak pantas untuk orang Papua. Tulis @papuamuslim95 seperti dikutip dari cuitannya. Selain itu, netizen itu menyampaikan bahwa karena memastikan tahun 2024 tidak lagi PDIP di tanah Papua. Dia kemudian dengan tegas menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan pemimpin yang berhati busuk seperti Megawati. Insya Allah kami memastikan tahun 2024 tidak ada lagi PDIP di Papua. Karena kami tidak butuh pemimpin berhati busuk seperti Megawati, tulisnya lagi. Diketahui, netizen @papuamuslim95 ini merupakan pemuda Papua asli yang tergabung dalam relawan Anies Baswedan dengan menjabat sebagai Ketua Humas. Menurutnya, dia sebagai orang Papua asli wajib menyuarakan aspirasi masyarakat Papua demi mewujudkan keadilan untuk wilayah mereka. Seluruh kawan-kawan media, community wartawan online, mohon dibantu diberitakannya. Saya sebagai Ketua Humas Relawan Anies Baswedan, sebagai wartawan dan sebagai orang Papua asli wajib menyuarakan aspirasi masyarakat Papua demi keadilan keamanan serta memajukan Papua dan Papua Barat. Terima kasih, tulisnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.